Neza menjalankan mobilnya kembali menembus panasnya kota Jakarta. Ia menggenggam setir dengan sangat kuat. Gerahamnya pun mengatup rapat. Walau ini bukan pertama kali ia mendengar ejekan tentang keluarganya. Namun, ia merasa sangat terhina. Kenapa? Selalu saja begitu. Kenapa juga harus mamanya Ergi yang ngatain? Sialan, umpat Neza sambil memukul-mukul setir. Memangnya apa yang salah dengan 3 kali menikah? Lanjutnya lagi. Neza kembali memasuki kawasan SCBD, ia memasuki parkiran gedung kantornya berada. Ia sengaja tidak memilih parkir di basemen. Di lantai 7, sesuai dengan lantai kantornya, di tempat yang paling pojok, yang hanya mendapatkan sedikit cahaya walaupun di siang hari. Setelah yakin dengan posisi parkir, Neza mematikan mesin mobilnya. Neza terdiam sesaat, membiarkan otaknya beristirahat sejenak. Kemudian ia menjatuhkan wajah ke atas setir mobil. Sekarang rasa marah seakan kembali memenuhi otaknya. Menyebalkan! Neza mengacak-acak rambutnya. Astrid benar-benar telah memegang kelemahan dirinya. Ucapan Astrid sanggup merusak mood Neza sepanjang hari ini. Jam istirahat cuma buang-buang waktu saja. Mana belum makan, gumam Neza kembali. Ia menyesali waktu makan siangnya yang terbuang. Bukan itu saja, ucapan Astrid tadi telah membuat Neza sadar bahwa bukan hanya waktu makan siangnya yang terbuang sia-sia, tetapi juga 3 tahun yang ia jalani bersama Ergi. Neza segera merapikan diri melalui kaca dalam mobil lalu keluar dari mobilnya. Masih ada waktu tersisa, ia pun mampir ke sebuah toko roti, membeli 3 buah roti dan 1 gelas kopi panas. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh menyengsarakan penghuni-penghuni dalam perutnya. Neza duduk di belakang meja kerja. Ia melihat beberapa berkas yang harus diperiksa sudah berada di sana. Ia mencoba menelan roti dan juga kopi dengan cepat. Ia tidak ingin makanannya belum habis saat atasannya datang. Neza melirik ke arah suara yang memanggilnya. Iya, Eli. Seorang wanita muda yang sedang hamil menghampiri meja Neza. Ini laporan pekerjaan kemarin. Tentang minuman ringan yang baru itu loh, ucap Eli. Oh, ya. Taruh sini dulu deh, Mbak. Biar saya periksa. Eli segera meletakkan file itu di meja Neza. Tetapi ia tidak langsung pergi. Neza mengangkat kedua alisnya saat melihat Eli yang terpaku pada roti miliknya. Nih, roti buat si Utun. Kasian, nanti dia ngiler, ucap Neza sambil memberikan 1 buah roti kepada Eli. Tante cantik ini memang paling pengertian. Makasih ya, Nes, ucap Eli semeringah, menyambut roti pemberian Neza. Neza menatap punggung Eli yang pergi meninggalkan mejanya. Eli 2 tahun lebih muda darinya dan sudah hamil 7 bulan. Sedangkan dirinya? Padahal tahun ini ia genap menginjak usia 30 tahun. Usia yang sedang lucu-lucunya untuk diberondong pertanyaan kapan nikah. Ponsel Neza berdering. Nama Ergi terpampang jelas di sana. Neza sedang malas menanggapi laki-laki itu.
Ia memilih untuk mengabaikan panggilan Ergi di telepon, hingga akhirnya sebuah pesan masuk ke dalam ponselnya. "Weekend ini, aku akan ke rumahmu. Aku ingin bertemu kedua orang tuamu, Nez." Neza hanya membaca pesan dari Ergi, ia tidak berminat membalasnya sama sekali. "Kedua orang tuaku," katanya. Memangnya apa yang akan dia lakukan? Sementara mamanya saja jelas-jelas menentang hubungan ini, ucap Neza pelan. Ia mencibir nasibnya sendiri. Neza melihat jari manisnya, sebuah cincin yang Ergi berikan 2 bulan lalu. Saat itu, ia tidak berpikir sama sekali tentang sikap Astrid yang seperti orang kebanyakan. Ia berpikir bahwa Ergi berasal dari keluarga yang berpikiran terbuka. Namun, nyatanya zonk. Neza segera melepaskan cincin itu dan memasukkan ke laci meja kerjanya. "Fokus! Kerjaan numpuk!" Neza segera mengerjakan semua tumpukan berkas yang ada di meja. Ia adalah seorang manajer pemasaran di perusahaan yang bergerak di makanan dan minuman. Selama beberapa jam, Neza berhasil melupakan ucapan Astrid karena menenggelamkan diri dalam pekerjaannya. Neza berhenti memeriksa file di laptop karena ponselnya yang kembali berbunyi, kali ini bukan dari Ergi, melainkan dari Balian. Kening Neza mengernyit, tumben sekali orang ini meneleponnya. "Kenapa enggak diangkat?" keluh Balian di WhatsApp. "Aku ke kantormu jam 5 nanti." Bibir Neza kembali mengerucut. Belum selesai kebingungannya, sebuah pesan lain masuk. Kali ini dari Hugo. "Aku sedang berada di daerah SCBD. Sore ini aku tunggu di depan kantor. Traktir aku makan. Aku sangat kelaparan." Apa-apaan 2 orang ini? Kenapa tiba-tiba mau kemari? Neza menggeleng beberapa kali. 30 menit lagi ia keluar kantor. Itu artinya, ia harus bersiap mengeluarkan kocek yang melebihi budget hariannya karena kedatangan 2 tamu yang tidak diundang. Waktu pulang kantor tiba, Neza segera turun dan menuju depan gedung. Benar dugaannya, 2 orang laki-laki telah menunggunya di sana. Satu orang berwajah bule, memakai kaos santai, celana jeans dan sepatu kets. Rambut ikal pirangnya dikuncir sembarangan, laki-laki itu menatap Neza dengan mata abu-abunya dari kejauhan. Lalu lelaki itu berlari ke arahnya. "Lapar sekali aku." Neza hanya mencibir tanpa jawaban. Ia bisa membayangkan berapa banyak menu yang akan dipesan oleh orang ini. Sedangkan laki-laki lainnya berjalan santai mendatangi Neza. Laki-laki itu menggunakan jas mahal di tubuh proporsionalnya. Ketampanannya paripurna, berhidung mancung dan wajah dipenuhi cambang tipis. Laki-laki itu mengangkat kedua bahunya saat melihat tingkah lelaki berwajah bule yang memelas di hadapan Neza. Neza menarik napas panjang. "Ya, sudah. Mau kemana?" tanya Neza ketus sambil menatap lelaki manja berwajah bule itu. "Pizza dan ayam goreng." Neza mengangguk beberapa kali. Ia berpikir harus segera pergi dari sini, karena depan gedung ini akan semakin ramai. Sedangkan tidak ada yang bisa menjamin lelaki bule ini tidak akan bertingkah aneh jika semakin kelaparan. "Hugo, lepaskan tanganmu dari pinggangku," ucap Neza sambil memelotot. "Makanya cepat. Restoran pizza yang dekat saja," rengek Hugo. Mau tidak mau, Neza segera berjalan menuju restoran pizza yang ada di samping gedung kantornya. Beberapa mata mulai mendarat padanya.
Situasi seperti ini sangat membuatnya kesal. Hugo tidak pernah berhenti bergelayut manja padanya, padahal tubuh anak itu sudah menjulang jauh melebihi tubuhnya. Sedangkan Balian berjalan menempel di sampingnya. Kedua laki-laki itu tidak peduli pandangan orang-orang kepada Neza. Apa yang ada di otak orang-orang saat melihat seorang perempuan berjalan sambil diapit mesra oleh dua orang pria di kanan kiri? Ya, hanya Neza yang memikirkan otak orang-orang karena ini menyangkut nama baiknya. Ia pernah mengutarakan hal ini pada Balian, tetapi kakak pertamanya itu hanya melirik enggan kepadanya. Sedangkan si bungsu Hugo tetap memasang wajah tidak peduli saat Neza bercerita. Balian adalah anak pertama dengan darah Pakistan. Hugo, si bungsu, berdarah Italia yang sampai sekarang ayahnya masih resmi menjadi ayah mereka bertiga. Sedangkan Neza, satu-satunya perempuan yang berada di tengah dengan kulit putih dan bermata sipit. Tidak peduli paras dan fisik mereka yang berbeda. Neza adalah saudara perempuan mereka. Dimanapun dan kapanpun keadaan itu tidak akan pernah berubah.